Ada wajib pajak namanya PT Smelting. Nah, tersebutlah PT Smelting ya. Itu diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak ini, ya PT Smelting ini melakukan transaksi dengan salah satu pemegang sahamnya. Kemudian beberapa tahun berikutnya, pada saat diperiksanya wajib pajak ini, kepemilikan tadi berubah. Mitsubishi Corporation itu mengalihkan sahamnya ke perusahaan baru, perusahaan lain ya, namanya Mitsubishi Corporation Unimetal atau MCU. Tidak ada amandemen bahwa itu terjadi perubahan nama. Jadi karena kondisi treatment seperti itu, menurut DJP ada hubungan istimewa. Menurut wajib pajak tidak ada, karena itu hal yang terjadi, wajar di perusahaan pertambangan. Sobat pembelajar yang luar biasa, kita masuk ke pembahasan. Nah, pertama kita lihat, wajib pajak wajib menjual SLAM ke MSU berdasarkan kontrak. Padahal di kontrak itu nama MSU nggak ada nama MC yang sebelumnya. Ya. Kemudian di supporting agreement yang dibuat oleh wajib pajak, itu mungkin ya wajib pajak menjual ke SLAM kepada MCU, karena ada supporting. Jadi bukan di kontrak utama ya, di supportingnya malah. Kemudian harga jual dikurangi diskon 0,2%. Memang kelihatannya kecil, 0,2%. Tapi dari miliaran dolar, nah itu jadi besar. Alasannya kenapa kata wajib pajak diberikan diskon 0,2%? Itu remunerasi kepada MCU karena dia menjual SLAM tadi kepada MMC. Jadi tidak ada di proses sebenarnya di MCU. Hanya numpang lewat aja, karena itu dokumennya, bentar barangnya langsung ke MMC. Nah, kemudian ada pengurangan treatment cost. Kalau DJP bilang, ya treatment cost saja, karena si SLAM ini kan memproduksi barang setengah jadi. Ya, belum sampai barang jadi, maka biayanya cuma satu, jangan dua-dua. Kemudian, karena ada kontrak itu, tidak ada fleksibilitas SLAM menjual ke pihak lain. Dia dipaksa menjual ke sana, nggak boleh menjual lain. Jadi kan istilahnya dia di bawah kontrol, itu menurut si DJP. Nah, kemudian wajib pajak mengatakan, membantah, tidak, si smelting ini ternyata jual barang juga ke pihak lain. Disebutkan tahun 2008 dan 2016 pernah menjual ke Aneka Tambang. Kemudian kalau kita lihat dari peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, wajib pajak benar. Kenapa? Karena pemilikan hanya 9,5%. Menurut undang-undang kita tidak ada hubungan istimewa itu hanya terjadi minimal 20% ke atas. Nah, kemudian dilihatlah P3B ya, tax treaty antara Indonesia dengan Jepang. Rupanya di situ dijelaskan bahwa hubungan istimewa terjadi karena ada hubungan manajemen kontrol, adanya kontrol, atau kapital saham antara pihak yang bertransaksi. Jadi sebenarnya antara smelting dengan MCU itu ada hubungan istimewa, tapi pakai tax treaty, jangan pakai perpajakan Indonesia. Itu ya. Nah, inilah yang menjadi putusan hakim, sehingga antara si wajib pajak smelting dengan MCU itu ada hubungan istimewa, walaupun hanya 9,5%. Kemudian kita lihat lagi, tidak tercantumnya nama WP pada argumen. Ya, ini juga melakukan indikasi. Ya, jadi si smelting ini tidak punya kekuasaan power untuk menolak. Dia tidak ada namanya di agreement. Tapi dia wajib jual ke situ. Kemudian jadi dari barang tadi ya kan, barang kan dijual langsung ke MMC. Kenapa nggak langsung aja? Dokumen kok muter-muter gitu, nah, itu ya. Kemudian saya melihat sini ada transfer pricing lah ya. Jadi menjual ke luar negeri, tambah diskon tadi, ada skema perbedaan alur dokumen sama alur barang, itu udah kelihatan indikasinya. Kemudian ada biaya-biaya, ada diskon tuh ya. Jadi ini adalah indikasi transfer pricing gitu. Sobat pembelajar yang luar biasa, saya coba menyimpulkan dari kasus pengadilan ini ya. Jadi kita lihat di sini, untuk menentukan ada tidaknya hubungan istimewa, kalau yang untuk peraturan pajak Indonesia itu kan pakai peraturan Indonesia, gitu ya. Tapi kalau yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri, kita lihat tax treaty-nya. Apa yang dilakukan oleh hakim itu, dia melihat banyak peraturan, jadi tidak hanya yang ada di Indonesia saja. Adanya hubungan istimewa bisa kena memakai tax treaty. Kemudian juga ada hubungan manajemen, ya. Jadi tax treaty antara Indonesia dan Jepang itu ada hubungan manajemen dan kontrol atau kapital. Jadi kita lihat, pokoknya kalau ada hubungan manajemen, ada kontrol, ada kapital, pasti ada hubungan istimewa. Jadi tidak dirinci lebih lanjut berapa persen kepemilikan sahamnya, jenis kontrolnya bagaimana gitu kan. Nah, pokoknya kalau kita merasa ada kontrol, ada hubungan saham, langsung ada hubungan istimewa. Kemudian adanya keharusan membeli barang, walaupun namanya tidak ada di agreement, itu bentuk kontrol, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengelak. Itu salah satu alasan adanya kontrol. Kemudian kondisi ini dilihat pada tahun ada transaksi. Jadi wajib pajak mengatakan dia bisa menjual ke pihak lain, tapi tahun sebelumnya yang tidak diperiksa. Nah, itu nggak bisa jadi acuan. Jadi kalau diperiksa tahun 2010 misalnya, iya tahun 2010 itu ada nggak kondisi dia bebas. Kemudian tidak ada minimal kapital tadi ya. Jadi kalau di undang-undang kita ada minimal 25%, kalau di tax treaty tidak ada. Nah, untuk perpajakan Indonesia bagaimana? Bisa nggak kita mencoba memasukkan kasus ini untuk merevisi supaya tidak mudah untuk dicari celahnya? Misalnya
ada agreement yang harus menjual semua produknya ke pihak pemegang saham, walaupun nggak ada kepemilikan sahamnya tidak lebih dari 25% misalnya. Nah itu kan kontrol, ya kan? Dia nggak bebas, gitu. Tidak bebas untuk menjual kemana saja. Kemudian ada kajian lebih lanjut, kalau 100% produk dijual kepada pihak pemegang saham, walaupun pemilikan sahamnya, walaupun tidak ada agreement, bisa nggak itu ada hubungan istimewa? Kan dia satu pembeli, itu kan riskan itu, ya kan? Untuk diatur harganya berapa, nah, itu mungkin bisa lagi masukan, gitu ya. Kemudian kalau ada perbedaan harga, ya ke penjual kepada pemilik saham yang walaupun kepemilikan sahamnya lebih kecil dari 25%, bisa nggak itu kita bilang itu ada hubungan istimewa? Kita tadi itu walaupun 0,2%, ya kan, tapi itu satu pemegang saham pembelinya, satu orang pemegang saham itu mungkin ada hubungan istimewa, karena ada harga yang nggak wajar, gitu. Nah itu mungkin bisa jadi kajian bagi semua pihak ya, apakah bisa dimasukkan nggak untuk menambahkan definisi ada hubungan istimewa. Nah terima kasih sobat pembelajar yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.